Perkenalkan, kami dari kelompok 5 perkemihan yang terdiri saya sendiri, Eksan Maulana, dan teman saya Ahmad Fauzi, Lintang Abdi, Vina Aprilia, Ananda Setyawati, Sevilla Ayudia, Ana Aprilia, Niken Afitri, Dian Nirmala, dan Dewi Siti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Sistem perkemihan fungsinya yaitu meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepas eritropoietin serta melepas renin. Melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Di sini saya akan menjelaskan tata letak dan struktur organ ginjal. Sepasang organ yang terletak di sisi kanan dan kiri bawah tulang rusuk bagian belakang. Organ yang terletak di dalam punggung ini berukuran segempal tangan orang dewasa dan bentuknya menyerupai kacang merah. Ini adalah gambar dari struktur organ ginjal bagian kiri. Di sini terdapat arteri ginjal, vena ginjal, ureter, calyces, pelvis, medula, dan korteks. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur ginjal. Untuk yang pertama ada arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke ginjal untuk proses filtrasi, di mana filtrasi itu adalah proses penyaringan zat-zat sisa hasil metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Yang kedua adalah vena. Vena berfungsi untuk membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal untuk kembali ke jantung. Yang ketiga ada pelvis renalis, berfungsi sebagai jalur untuk masuknya urin ke kandung kemih atau sebagai tempat penampungan sementara urin. Yang keempat ada calyces, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan urin sebelum disalurkan ke kandung kemih. Selanjutnya yang kelima ada ureter. Ureter bagian ginjal ini merupakan tabung otot yang berfungsi untuk mendorong urin agar masuk ke kandung kemih. Yang keenam ada medula, berfungsi untuk menyalurkan sisa hasil filtrasi dari tubulus collectivus ke calyx. Yang terakhir ada korteks. Bagian luar korteks ini diselubungi oleh jaringan lemak atau yang sering disebut juga dengan kapsul ginjal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Korteks juga berfungsi untuk menghasilkan hormon yang bernama eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Saya akan menjelaskan tentang ureter. Ureter adalah suatu muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah 20-30 cm. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter vas abdominalis berada dari pelvis renalis sampai menjulang fasa jelaka dan ureter pars pelvica berada dari mulai persilangan fasa jelaka sampai menuju ke. Ureter adalah saluran yang berbentuk pipa yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis berada dari pelvis renalis sampai menyilang vas iliaca dan ureter pars pelvica berada dari mulai persilangan vas iliaca sampai masuk ke buli-buli.
Secara radiologis, ureter dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ureter sepertiga proksimal mulai dari pelvis renalis sampai batas sakrum. Kedua, ureter sepertiga medial mulai dari batas atas sakrum sampai batas bawah sakrum. Ketiga, ureter sepertiga distal mulai batas bawah sakrum sampai masuk ke buli-buli. Perkenalkan, nama saya Sevilla. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Air kencing memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Ia terletak tepat di belakang pubis di dalam rongga pelvis. Kandung kemih dapat menyimpan urin orang dewasa pada umumnya kurang lebih 500 ml. Secara anatomi, kandung kemih terdiri dari 3 permukaan. 1. Permukaan superior, 2. Permukaan inferior lateral, 3. Permukaan posterior. Kandung kemih yang kosong pada orang dewasa terletak di dalam pelvis. Bila kandung kemih terisi, maka atasnya akan masuk ke daerah abdomen atau hipogastrium. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi tentang kandung kemih seperti yang ada di gambar. Saya akan menjelaskan 5 fungsi kandung kemih. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyimpan urin untuk sementara sebelum dikeluarkan. Pada umumnya, kapasitas kandung kemih manusia berkisar antara 300 sampai 500 ml per harinya. Nah, fungsi yang kedua yaitu mencegah tekanan di dalam kandung kemih meningkat ketika urin bertambah, sehingga bisa menyimpan urin lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu memberikan sinyal melalui impuls ketika kandung kemih sudah penuh. Hal ini bisa menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Nah, setelah itu fungsi yang keempat yaitu menjaga urin agar tidak keluar dengan sendirinya ketika kandung kemih sudah penuh. Manusia bisa menahan buang air kecil sampai 2 sampai 5 jam. Fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima yaitu untuk membantu proses buang air kecil dengan cara melakukan kontraksi otot. Namun, fungsi-fungsi ini bisa terganggu jika terjadi infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih tersebut. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uretra pada wanita. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan pada sistem kemih. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uretra. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan, baik pada sistem kemih dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Letak uretra pada pria adalah di bagian penis. Uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada kepala penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dan dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, vas praprostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, vas prostatira terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, vas membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar vulvoretralis.
Yang keempat, pars spongiosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkemihan. Proses perkemihan yaitu pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi, pengumpulan atau sekresi. Adapun kelainan atau penyakit pada sistem perkemihan atau proses perkemihan yaitu 1. Infeksi kandung kemih. Infeksi ini sering terjadi pada wanita. Infeksi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, meningkatkan dorongan buang air kecil. Yang kedua yaitu kidney. Kidney merupakan penyakit ginjal polistik disease atau PKD, adalah penyakit keturunan di mana sekelompok kista muncul di dalam ginjal. Kista adalah benjolan jinak atau non-kanker yang berisi cairan menyerupai air. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur ginjal. Yang pertama ada arteri. Yang pertama kayak gitu sih. Ilmu keperawat. Air kencing memasuki air kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang